Kadang hidup datang dengan keindahan, tapi lebih sering datang dengan pelajaran yang terasa pahit. Ada saat-saat ketika engkau duduk sendiri di tengah malam, menatap langit tanpa suara, hanya hati yang berbisik lirih. Ya Allah, mengapa harus aku? Namun di balik setiap pertanyaan itu, sesungguhnya sedang berlangsung satu hal yang amat suci, proses pengajaran dari Allah, Sang Guru Agung, yang mencintaimu dengan cara yang tidak selalu kau mengerti. Allah tidak selalu mengajar dengan kelembutan. Ada waktunya Ia mengajar dengan kehilangan. Ada kalanya Ia mengajar dengan kesepian, dengan sakit yang lama tak sembuh, dengan doa yang terasa belum dijawab, dengan hati yang dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Namun setiap rasa itu bukan bentuk penolakan, melainkan undangan untuk mendekat. Karena bagi jiwa yang dikehendakinya naik tingkat, pengajaran tidak diberikan melalui kata-kata, tetapi melalui rasa. Dan rasa itu sering kali pedih. Ada perbedaan antara Allah menghukum dan Allah mendidik. Hukuman mematahkan, sedangkan pendidikan membentuk. Hukuman menenggelamkan, sedangkan pendidikan menumbuhkan. Ketika Allah menahan sesuatu yang kau inginkan, bukan karena Ia tidak ingin engkau bahagia, tetapi karena Ia ingin engkau belajar menemukan kebahagiaan yang sejati, yang tidak tergantung pada apapun selain Dia. Ia ingin engkau mengenal makna cinta yang tidak berubah meski dunia berubah. Cinta Allah adalah cinta yang mendidik. Ia menguji bukan karena benci, tetapi karena ingin membersihkan hati dari segala debu dunia yang menutupi cermin jiwamu. Sebab hati manusia, seperti kaca yang berdebu, semakin banyak kesenangan yang menempel, semakin buram ia memantulkan cahaya ilahi. Maka Allah meniupkan angin ujian, membersihkan dengan sapuan kesedihan, menggosoknya dengan sabar, hingga hati itu kembali jernih, hingga di dalamnya tampak wajah cintanya sendiri. Dan itulah saat di mana kau benar-benar mengenal Tuhanmu. Banyak orang ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, tapi sedikit yang sanggup menerima caranya mencintai. Sebab cinta Allah sering datang dalam bentuk kehilangan, keterlambatan, kegagalan, bahkan air mata. Namun hanya mereka yang sabar dan tulus yang mampu melihat, di balik setiap perih, Allah sedang menulis sesuatu yang indah. Setiap air mata yang jatuh, sedang menyiapkan kebahagiaan yang lebih dalam dari sekadar tawa. Kadang Allah menunda, agar kau belajar arti syukur. Kadang Allah mengambil, agar kau belajar arti pasrah. Kadang Allah mengosongkan, agar kau belajar arti penuh. Bayangkan seorang ibu yang melarang anaknya memegang api. Anak itu mungkin menangis karena tak mengerti, mengira ibunya kejam. Tapi sang ibu tahu, larangannya adalah cinta. Begitu pula Allah, ketika Ia menolak doa yang kau panjatkan dengan air mata, mungkin Ia sedang melindungimu dari sesuatu yang lebih menyakitkan. Namun karena kau belum sampai pada pemahaman itu, kau merasa doa itu ditolak. Padahal hakikat, doa itu sedang dijawab dengan cara yang lebih bijak. Allah tak pernah menolak hamba yang datang kepadanya. Ia hanya menjawab dengan cara yang paling tepat, bukan dengan cara yang kau inginkan. Ada masanya Allah membuatmu berjalan di jalan yang tidak kau pilih. Jalan yang penuh duri, jalan yang sepi, jalan yang membuatmu kehilangan arah. Tapi kelak, ketika kau menoleh ke belakang, kau akan tersenyum dengan air mata, karena ternyata jalan itulah yang menyelamatkanmu dari kehancuran yang tak kau sadari. Jalan itu adalah rahmat yang dibungkus ujian, cinta yang menyamar menjadi luka, kasih yang disembunyikan di balik takdir yang sulit diterima. Hidup bukan selalu tentang memiliki yang diinginkan, tapi tentang menerima yang Allah tetapkan. Karena Allah lebih tahu apa yang bisa mendekatkanmu kepadanya, bahkan ketika dirimu sendiri menolak. Terkadang yang membuatmu menangis hari ini, akan menjadi alasan syukurmu esok hari. Terkadang yang terasa seperti kehilangan, ternyata adalah pemeliharaan dari Allah agar kau tidak tersesat dalam dunia yang fana. Allah tahu kapan harus menunda, kapan harus memisahkan, kapan harus membiarkanmu jatuh, agar engkau kembali mengingat siapa yang sesungguhnya menopangmu selama ini. Ketika hidup terasa berat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak adil. Karena seringkali, di saat itulah Allah sedang menurunkan cahaya makrifat ke dalam hatimu. Cahaya itu tidak lahir dari tawa, tapi dari tangisan yang ikhlas. Tidak lahir dari keberhasilan, tapi dari kegagalan yang diserahkan dengan sabar. Engkau tak akan mengenal namanya sebagai As-Sabur kalau hidupmu tak pernah tertunda. Engkau tak akan mengenalnya sebagai Ar-Razak kalau engkau tak pernah merasa kekurangan. Engkau tak akan mengenalnya sebagai Al-Latif kalau engkau tak pernah merasakan kerasnya dunia. Maka bersyukurlah untuk setiap hal yang terasa sulit. Sebab di balik itu semua,
Allah sedang memperkenalkan dirinya kepadamu. Banyak jiwa yang mendekat kepada Allah bukan karena kelapangan, tapi karena kehilangan. Bukan karena cinta dunia, tapi karena kecewa oleh dunia. Bukan karena pujian, tapi karena hati yang patah. Dan sungguh, hati yang patah adalah tempat terbaik bagi cinta Allah untuk masuk. Karena saat dunia menolakmu, Allah mendekapmu. Ketika semua pintu tertutup, pintunya terbuka tanpa syarat. Ketika kau tak punya siapapun, kau punya Dia, yang sejak awal tak pernah meninggalkanmu. Pernahkah kau merasa hidupmu diatur dengan cara yang tidak kau mengerti? Pernahkah doa-doamu terasa seperti tidak sampai, sementara hatimu sudah lelah menunggu? Itu bukan karena Allah lupa, tapi karena Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar jawaban. Ia ingin mengubahmu. Ia ingin hatimu mengenal rasa sabar, jiwamu mengenal keteguhan, matamu mengenal hikmah. Dan itu tidak akan lahir dari kemudahan, tetapi dari perjalanan yang berat dan panjang. Maka jangan buru-buru meminta ujian itu selesai. Kadang di dalam kesulitan itulah terdapat kedekatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ketika engkau merasa hidupmu tidak sesuai harapan, ingatlah, Allah tidak sedang menghancurkanmu, Ia sedang mengosongkan wadahmu, agar Ia sendiri yang mengisinya. Sebab hati yang penuh dengan keinginan diri tidak bisa menerima limpahan kasih darinya. Allah tidak akan mengajar dengan lembut hati yang keras. Maka Ia lembutkan dengan ujian, Ia leburkan dengan kehilangan, hingga hati itu akhirnya tunduk dan berkata, "Ya Allah, aku pasrah. Engkaulah sebaik-baiknya penentu." Dan disitulah, cinta sejati tumbuh. Cinta yang tidak lagi mengharap selain ridanya. Sufi pernah berkata, "Jika engkau ingin tahu seberapa besar cinta Allah padamu, lihatlah seberapa dalam Ia mendidikmu. Sebab semakin besar cintanya, semakin dalam Ia membersihkanmu." Dan proses pembersihan itu sering terasa seperti kehancuran, padahal itu kelahiran. Seperti biji yang harus pecah agar pohon tumbuh. Seperti tanah yang harus dibalik agar benih bisa berakar. Begitu juga hatimu, harus hancur dulu agar bisa menumbuhkan makna baru. Kadang Allah membuatmu kehilangan orang yang kau cintai bukan karena Ia ingin menghukummu, tapi karena Ia ingin memperlihatkan bahwa cinta yang sejati hanyalah miliknya. Kadang Allah membuat usahamu gagal bukan karena Ia ingin mempermalukanmu, tapi karena Ia ingin mengajarkan bahwa rezeki bukan dari kerja kerasmu, tapi dari kehendak-Nya. Setiap kali sesuatu hilang darimu, sesungguhnya Allah sedang mengembalikan hatimu kepada tempat asalnya, kepada Dia sendiri. Jika kau merasa diuji lebih berat daripada orang lain, mungkin karena Allah menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Untukmu, burung elang tidak pernah terbang tinggi sebelum menghadapi badai. Demikian pula dirimu, kau tak akan menemukan kekuatanmu sebelum Allah menunjukkan bahwa yang kau andalkan selama ini hanyalah rapuh. Ujian itu bukan akhir, tapi awal dari pengenalan yang lebih dalam terhadap Tuhanmu. Jangan takut pada cara Allah mendidikmu. Kadang Ia mengajar dengan kehilangan agar engkau mengerti arti memiliki. Kadang Ia mengajar dengan sakit agar engkau mengerti makna sehat. Kadang Ia mengajar dengan diam agar engkau belajar mendengar suara hatimu. Dan setiap pelajaran itu adalah tanda cinta. Sebab hanya yang disayang yang Allah tuntun sampai sedalam itu. Ketika Allah membiarkan hatimu retak, itu bukan karena Ia ingin menghancurkannya, tapi karena Ia ingin menanam cahaya di celah-celahnya. Ketika Ia menghapus seseorang dari hidupmu, itu bukan karena Ia ingin membuatmu sendiri, tapi karena Ia ingin engkau mengenal makna cukup dengan Allah. Semua yang Allah lakukan, selalu untuk kebaikanmu, walau kau belum mampu melihatnya saat ini. Hidupmu mungkin tidak berjalan seperti rencanamu, tapi percayalah, hidupmu berjalan persis seperti yang Allah tahu akan membawamu pulang padanya. Sebab tujuan akhir dari setiap kesedihan bukanlah air mata, melainkan kedekatan. Dan kedekatan itulah hadiah yang paling indah dari setiap ujian. Maka bila hari ini hatimu lelah, jangan menyerah. Tarik napas dalam-dalam, lalu bisikkan dalam sujudmu, "Ya Allah, aku tahu Engkau sedang mengajariku, meski dengan cara yang tak kusukai. Aku tahu Engkau menyayangiku, meski aku belum mampu memahami sepenuhnya. Ajari aku untuk rida, bukan hanya sabar. Ajari aku untuk mencintaimu, bahkan di tengah sakitku. Karena saat Engkau mampu berkata begitu, Engkau telah naik 1 derajat. Dari hamba yang diuji, menjadi hamba yang dicintai. Dan ketahuilah, tidak ada pengajaran dari Allah yang sia-sia. Semua luka adalah sekolah jiwa. Semua kehilangan adalah kitab rahasia.
Dan semua kesedihan adalah kalimat cinta yang ditulis dengan tinta takdir. Suatu hari nanti, ketika semua sudah kau pahami, kau akan menatap langit dengan senyum basah dan berkata, "Ya Allah, ternyata setiap hal yang dulu kutangisi, adalah caramu mencintaiku." Ketika Allah mengajarimu dengan cara yang tidak kau sukai, jangan marah. Itu bukan karena kau dibenci, tapi karena kau dipilih untuk dicintai dengan cara yang mendidik. Sebab cinta yang sejati tidak selalu memanjakan, tetapi menguatkan, menyembuhkan, dan menumbuhkan jiwamu agar kelak kau bisa sampai kepadanya, dengan hati yang telah matang dan suci. Kadang Allah tidak menjelaskan apa-apa. Ia hanya membuatmu berjalan di jalan yang sunyi, di mana tidak ada satupun tanda arah yang jelas. Kau menatap ke depan, semuanya tampak kabur. Kau menatap ke belakang, semuanya tampak asing. Yang kau tahu hanya satu, kau sedang dipanggil menuju sesuatu yang lebih tinggi, tapi tidak tahu bagaimana sampai ke sana. Dan di saat seperti itulah, iman diuji, bukan dalam bentuk seberapa sering kau berdoa, tapi seberapa dalam kau tetap percaya ketika doa belum dijawab. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Ia tidak membiarkan hamba itu nyaman di tempatnya. Ia guncang jiwanya, Ia goyahkan sandaran-sandaran palsunya, Ia lepaskan satu persatu hal yang membuatnya lupa pada asalnya. Sampai akhirnya, hamba itu berdiri hanya dengan kebergantungan kepadanya semata. Itulah titik terindah dalam perjalanan ruh, saat segala sesuatu lenyap, dan yang tersisa hanya Allah. Sufi berkata, kau tidak akan mengenal Tuhanmu sebelum kau kehilangan segala sesuatu yang selain Dia. Kalimat itu terdengar berat, tapi disitulah letak rahasia kedamaian sejati. Sebab selama hatimu masih terpaut pada dunia, engkau belum benar-benar bebas. Selama engkau masih bergantung pada makhluk, engkau belum sepenuhnya percaya pada Sang Pencipta. Allah tidak ingin engkau miskin, Ia hanya ingin engkau tidak diperbudak oleh yang fana. Ia tidak ingin engkau kehilangan segalanya, Ia hanya ingin engkau menemukannya di balik segalanya. Dan terkadang, satu-satunya cara agar kau sadar adalah ketika Ia mengambil sesuatu yang sangat kau genggam. Lihatlah bagaimana Allah mengajar dengan cara yang sunyi. Tidak ada suara keras, tidak ada penjelasan panjang, hanya keadaan-keadaan yang memaksa hatimu untuk belajar. Kadang lewat kecewa, kadang lewat diam, kadang lewat perpisahan, kadang lewat pertemuan singkat yang tak sempat kau jaga. Semua itu adalah bahasa kasih Allah yang halus. Bahasa yang tidak diucapkan dengan kata, tapi dirasakan dengan hati. Bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau menundukkan ego dan membuka diri terhadap hikmah di balik setiap peristiwa. Ada waktu di mana Allah tidak memberi, bukan karena Ia pelit, tapi karena Ia ingin menguji, apakah kau beribadah kepadanya karena cinta atau karena keinginan. Apakah kau mencintainya karena karunia, atau karena dirinya. Bila kau hanya mencintai Allah saat doa-doamu dikabulkan, itu bukan cinta, itu kesepakatan. Tapi bila kau tetap mencintai Allah meski semua yang kau harapkan belum tiba, itulah cinta yang sejati. Dan cinta seperti itu tidak tumbuh dari jalan yang mudah. Ia tumbuh dari luka, dari kesabaran, dari malam-malam panjang yang basah oleh air mata. Ketika kau sujud dengan tubuh lelah tapi hati masih berkata, "Ya Allah, aku percaya padamu meski aku belum mengerti." Allah sedang mengajarkan sesuatu melalui setiap rasa yang kau alami. Rasa sedih mengajarkan arti sabar. Rasa rindu mengajarkan arti doa. Rasa sakit mengajarkan arti syukur. Rasa kehilangan mengajarkan arti kepasrahan. Semua rasa itu adalah kitab kehidupan yang hanya bisa dibaca dengan hati yang tenang. Dan setiap lembar kitab itu ditulis oleh Allah sendiri dengan tinta takdir. Maka jangan buru-buru membencinya. Baca perlahan, nikmati setiap maknanya. Karena mungkin, di balik rasa yang kau tolak, tersimpan rahasia besar yang sedang mempersiapkanmu untuk menjadi lebih kuat, lebih matang, lebih sadar akan siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Bila engkau merasa diuji lebih berat daripada orang lain, mungkin karena Allah tahu hatimu lebih mampu menanggungnya. Ia tidak akan menaruh beban pada pundak yang lemah. Ia menempatkan beban di bahu yang akan menjadikannya mulia. Dan setiap luka yang engkau bawa bukan untuk mematahkan, tapi untuk membentuk. Batu yang dipukul berkali-kali akan menjadi permata. Begitu juga jiwamu, ia akan bercahaya setelah diuji oleh ujian yang tajam. Sebab cahaya tidak tumbuh dari kenyamanan, tapi dari kegelapan yang pernah diterangi oleh doa. Ada hamba yang dekat kepada Allah melalui kesuksesan, ada pula yang mendekat melalui kegagalan. Ada yang mengenal cintanya dalam tawa,
ada yang mengenal kasih-Nya dalam air mata. Tidak ada jalan yang sama, tapi semua menuju pada satu arah. Kembali kepadanya, dan perjalanan itu seringkali sepi. Tidak semua orang akan mengerti bagaimana rasanya berjuang untuk tetap percaya saat dunia berkata tidak. Tidak semua orang akan memahami betapa beratnya menjaga sabar ketika yang kau minta justru dijauhkan. Namun Allah melihat semuanya. Ia melihat malam-malam di mana kau tidak tidur karena menahan tangis. Ia mendengar doa-doa yang tak pernah kau ucapkan pada siapapun. Ia tahu segala hal yang tidak pernah bisa kau jelaskan kepada manusia. Dan karena ia tahu, ia membalasnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti hatimu. Ketenangan yang datang tanpa sebab, yang membuatmu tahu. Itu Dia, yang menenangkan aku. Ada waktu di mana kau merasa doa-doamu tenggelam di langit. Kau merasa seperti berbicara pada kesunyian. Namun sungguh, tidak ada doa yang hilang. Tidak ada air mata yang sia-sia. Allah menyimpan semuanya, menunggu waktu terbaik untuk menumbuhkannya menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kau minta. Doa itu ibarat benih. Kau menanamnya dengan air mata hari ini, dan kau akan menuainya dengan senyum di masa yang akan datang. Bukan karena keajaiban datang tiba-tiba, tapi karena hatimu telah siap menerimanya dengan lapang. Banyak orang mengira cinta Allah hanya terlihat dalam pemberian. Padahal seringkali, cinta itu justru hadir dalam penahanan. Sebab jika Allah selalu memberimu apa yang kau minta, mungkin kau akan terus sibuk dengan dunia dan lupa kepadanya. Maka Ia menahan agar kau menengadah, Ia menunda agar kau berdoa lebih lama, Ia membuatmu menunggu agar kau mengenal sabar yang hakiki. Dan ketika kau akhirnya mendapatkan apa yang kau mohon, bukan nikmatnya yang menjadi pelajaran, tapi perjalanan hatimu menuju penerimaan itulah yang paling berharga. Kadang Allah membuatmu berjumpa dengan orang yang salah agar kau belajar tentang keikhlasan. Kadang Allah membiarkanmu terluka agar kau belajar tentang batas cinta manusia. Kadang Allah menunda jodoh, rezeki, kesuksesan, bukan karena Ia lupa, tapi karena Ia ingin mengubah hatimu terlebih dahulu agar ketika semuanya datang, engkau tidak lagi sombong, tidak lagi bergantung, dan tidak lagi lupa pada sumbernya. Semua yang Allah lakukan selalu tepat. Hanya saja, kita yang sering ingin segera mengerti sesuatu yang sebenarnya baru bisa dipahami setelah waktu berlalu. Ada satu rahasia besar dalam hidup. Terkadang Allah mengajarimu lewat sesuatu yang tampak bertentangan dengan harapanmu, karena Ia tahu jiwa hanya tumbuh dalam ketidaksesuaian. Ketika hidup terasa sempit, sebenarnya Allah sedang meluaskan batinmu. Ketika kau kehilangan sesuatu, Allah sedang menumbuhkan ruang untuk menerima yang lebih baik. Ketika kau disakiti, Allah sedang mengajarkan tentang cinta yang lebih tulus, yang tidak berharap imbalan apapun. Setiap pengalaman pahit adalah cermin dari kasih yang tersembunyi. Allah tidak sedang menjauh, Ia sedang sangat dekat, hanya saja caranya menyentuhmu bukan dengan kelembutan dunia, melainkan dengan kerasnya cinta yang ingin menyembuhkan. Ada kalanya Allah membuatmu berputar dalam lingkar masalah yang sama, bukan karena Ia tidak mendengar doamu, tapi karena pelajaran itu belum kau pahami sepenuhnya. Kau terus diuji dalam hal yang sama, sabar, ikhlas, ridha, karena disitulah kunci pintu kedewasaan ruhani. Dan setelah kau benar-benar mengerti, ujian itu berhenti dengan sendirinya. Bukan karena dunia berubah, tapi karena dirimu yang telah berubah. Allah tidak mengubah keadaan hamba sebelum hamba itu mengubah hatinya. Dan seringkali, cara Allah mengubah hatimu adalah dengan mengguncang dunia di sekitarmu. Tidak semua kehilangan harus ditangisi. Beberapa kehilangan adalah tanda bahwa Allah sedang menuntunmu keluar dari tempat yang tidak lagi layak untuk jiwamu. Kau hanya belum menyadari bahwa sesuatu yang dulu kau perjuangkan sebenarnya sudah selesai perannya. Allah mengakhiri agar kau bisa memulai yang baru. Dan setiap akhir dari sesuatu yang duniawi, sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang ilahi. Ketika hatimu sakit, jangan tergesa menolak rasa itu. Biarkan ia mengalir, tangisilah jika perlu, tapi jangan benci pada sebabnya. Karena mungkin, disitulah Allah sedang menyiapkan versi terbaik dari dirimu. Rasa sakit yang hari ini membuatmu sujud, kelak akan menjadi alasan kau bersyukur. Sufi berkata, jangan lari dari luka, sebab di sanalah Allah menunggu untuk menyembuhkanmu. Ketika semua terasa berat, katakan dalam hatimu, ya Allah, aku tahu Engkau sedang mengajariku. Katakan itu berulang-ulang, sampai hatimu percaya. Karena pada akhirnya, yang menentukan tenang atau tidaknya hidupmu bukan keadaan, tapi keyakinan.
Dan keyakinan itu tumbuh setiap kali kau memilih untuk tetap percaya, meski logikamu sudah menyerah. Keyakinan itu tumbuh setiap kali kau berkata, "Tidak apa-apa, Allah bersamaku." Itu adalah zikir yang paling tinggi nilainya, ketika kau mengingat Allah bukan karena senang, tapi karena butuh, karena hancur, karena tidak punya tempat lain untuk bersandar. Hidup akan selalu punya dua sisi, yang kau sukai dan yang tidak kau sukai. Namun keduanya datang dari Tuhan yang sama. Yang satu menghibur, yang satu mendidik. Yang satu menguatkan tubuhmu, yang satu menumbuhkan jiwamu. Dan ketika kau memahami bahwa semua berasal dari kasih Allah, kau tidak lagi menolak yang pahit, karena kau tahu, itu juga cinta. Jangan takut pada cara Allah mencintaimu. Bahkan ketika kau merasa sendirian, disitulah Ia sedang paling dekat. Bahkan ketika kau merasa hancur, disitulah Ia sedang membentukmu. Bahkan ketika kau merasa kehilangan, disitulah Ia sedang menyiapkanmu untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Setiap ujian adalah panggilan cinta, dan setiap luka adalah tanda bahwa hatimu sedang dipilih untuk dimurnikan. Suatu hari nanti, kau akan memahami semuanya. Dan ketika itu terjadi, engkau akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, Engkau tidak pernah menyakitiku. Aku saja yang belum tahu bagaimana Engkau mencintaiku." Ada masa di mana kau berhenti berdebat dengan takdir. Kau berhenti bertanya, berhenti menuntut, berhenti menyesali. Kau hanya diam, menundukkan kepala, dan membiarkan air mata jatuh sebagai tanda penerimaan. Itulah saat di mana hati mulai matang. Saat di mana engkau berhenti melihat ujian sebagai hukuman, dan mulai melihatnya sebagai sapaan kasih dari Tuhan yang sedang mengajar dengan lembut namun tegas. Pada titik itu, kau tidak lagi sibuk meminta, "Mengapa aku?" Melainkan mulai berbisik, "Ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan padaku melalui semua ini?" Dan tiba-tiba, sesuatu di dalam dirimu menjadi tenang. Bukan karena keadaan berubah, tapi karena hatimu mulai mengerti. Hidup tidak pernah lepas dari dua hal. Apa yang kau harapkan, dan apa yang Allah kehendaki. Selama dua hal itu belum selaras, engkau akan terus merasa gelisah. Karena manusia selalu ingin mengatur hidupnya sendiri. Sedangkan Allah selalu ingin mengembalikan hidupmu kepada rencana yang lebih sempurna dari rencanamu. Ketika akhirnya kau belajar menyerah kepada kehendak Allah, bukan dalam arti pasrah tanpa daya, tapi dalam arti percaya tanpa syarat, maka hidup menjadi ringan. Kau mulai sadar bahwa segala yang terjadi padamu bukan untuk menjauhkan, tapi untuk mendekatkan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Semuanya sedang bekerja menuju satu tujuan yang sama, agar engkau mengenal siapa Tuhanmu, dan siapa dirimu. Dalam keheningan malam, ketika manusia lain tertidur, Allah mendekati hamba-hamba pilihannya dengan cara yang paling halus. Ia mengetuk pintu hati dengan kesedihan kecil, agar mereka bangun dan kembali mengingatnya. Ia menaruh sedikit kegelisahan, agar mereka mencarinya. Ia memberi sedikit rasa takut, agar mereka berlari menuju pelukan kasihnya. Jika engkau termasuk orang yang hatinya sering resah tanpa sebab, mungkin itu bukan kebetulan, itu bisa jadi panggilan lembut dari Tuhanmu. Kembalilah kepadaku, aku rindukan suaramu dalam doa. Ada waktu di mana Allah menundamu, agar kau tidak binasa oleh kesombonganmu. Ada waktu di mana Allah membuatmu gagal, agar kau sadar bahwa kekuatanmu terbatas. Ada waktu di mana Allah memisahkanmu dari sesuatu yang kau cintai, agar kau tahu siapa cinta yang tak pernah meninggalkan. Dan dalam setiap jeda itu, sebenarnya Allah sedang menata hatimu. Hingga suatu hari nanti, ketika semua sudah pada tempatnya, kau akan bersyukur bahwa tidak ada satupun yang sia-sia. Semua luka, semua penantian, semua air mata, ternyata adalah bahan-bahan dari kebijaksanaan jiwamu hari ini. Sufi berkata, jangan memohon agar Allah mengubah keadaanmu. Mohonlah agar Ia mengubah hatimu agar mampu menerima keadaan itu dengan rida. Karena rida bukan berarti berhenti berdoa, tetapi berhenti mengeluh ketika doa belum dijawab. Rida adalah ketika kau berjalan tanpa kepastian tapi hatimu yakin bahwa Allah bersamamu di setiap langkah. Dan di titik itu, engkau menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada apapun. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Karena engkau tahu, apapun yang terjadi, Allah tidak pernah salah memilih jalan untukmu. Allah tidak menciptakan ujian untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan. Ia tidak mengambil sesuatu darimu untuk membuatmu menderita, tapi untuk mengosongkan ruang dalam hatimu agar bisa diisi oleh cintanya. Sebab cinta ilahi tidak bisa berdiam di hati yang penuh dengan dunia.
Ia hanya masuk ke hati yang telah dibersihkan oleh air mata dan kesabaran. Dan ketika cinta itu sudah menetap, engkau tidak lagi takut kehilangan apapun. Karena kau tahu, tidak ada yang benar-benar hilang bagi jiwa yang memiliki Allah. Kadang hidup terasa seperti perjalanan tanpa akhir. Satu masalah selesai, yang lain datang. Satu kebahagiaan muncul, lalu sirna kembali. Namun bila kau melihat dengan mata jiwa, semua itu hanyalah gelombang di atas permukaan lautan. Sedangkan dasar lautan tetap tenang, itulah hatimu yang telah mengenal Allah. Ketika hatimu sudah sampai pada makrifat itu, kau tidak lagi menolak gelombang. Kau biarkan ia datang dan pergi, karena kau tahu lautan tetap lautan, tak terguncang oleh riak di permukaannya. Ada keindahan dalam pasrah. Pasrah bukan kalah, tapi berserah kepada Yang Maha Kuasa. Pasrah adalah ketika engkau berhenti berjuang melawan kehendak Allah dan mulai berjalan bersamanya. Ketika itu terjadi, dunia luar mungkin masih sama. Tapi batinmu berubah total. Yang dulu berat menjadi ringan. Yang dulu kau tangisi kini kau syukuri. Yang dulu kau anggap kehilangan kini kau lihat sebagai penjagaan. Dan begitulah cara Allah mengubah dunia, bukan dengan mengubah segalanya di luar dirimu, tetapi dengan menenangkan badai di dalam hatimu. Jangan takut jika Allah membuatmu berbeda. Kadang jalanmu sepi karena Allah ingin kau mendengar suara hati. Kadang hidupmu sunyi karena Allah ingin kau berbicara lebih banyak dengannya. Kadang perjalananmu berliku karena Allah ingin kau mengenal siapa yang setia menuntunmu di kegelapan. Tak semua kesendirian berarti kehilangan. Kadang kesendirian adalah bentuk cinta yang paling lembut. Karena di sanalah kau bisa berdua dengan Tuhanmu tanpa gangguan apapun. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Ia jadikan hamba itu peka terhadap makna. Ia lembutkan hatinya hingga setiap kejadian terasa seperti pesan ilahi. Ia jadikan air matanya mudah jatuh, bukan karena lemah, tapi karena hatinya lembut menyadari betapa besar kasih Tuhannya. Dan jika engkau termasuk di antara mereka yang mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, oleh sapaan, oleh kehilangan, oleh waktu yang berjalan begitu cepat, maka jangan malu atas kelembutan itu. Itu tanda bahwa Allah telah menyentuh jiwamu dengan cinta yang halus. Dalam perjalanan spiritual, ada waktu di mana Allah menguji iman dengan ketidakpastian. Ia biarkan langit tertutup, doa terasa menggantung, hati terasa kering. Bukan karena Ia meninggalkanmu, tapi karena Ia ingin kau mencintainya tanpa pamrih. Tanpa tanda, tanpa bukti, tanpa harus selalu diberi rasa. Cinta yang murni, yang tidak bergantung pada keadaan. Dan ketika engkau bisa mencintai Allah bahkan dalam keringnya batin, itu adalah bukti bahwa cinta itu telah mencapai kedewasaan tertinggi. Tidak semua yang indah adalah rahmat, dan tidak semua yang menyakitkan adalah murka. Kadang rahmat datang dalam bentuk kehilangan, dan murka datang dalam bentuk kemudahan. Yang menentukan bukan peristiwanya, tapi keadaan hatimu di dalamnya. Jika hatimu tetap mengingat Allah saat senang dan saat susah, maka apapun yang datang kepadamu akan menjadi kebaikan. Karena bagi orang yang mengenal Allah, setiap keadaan adalah jembatan menuju cintanya. Ada saatnya Allah membungkam mulutmu, agar kau berhenti menjelaskan segalanya kepada manusia dan mulai berbicara dengannya dalam diam. Ada saatnya Allah mematahkan rencanamu, agar kau sadar bahwa hanya Dia yang tahu jalan terbaik untukmu. Ada saatnya Allah menutup semua pintu, agar kau sadar bahwa pintunya saja yang tak pernah tertutup. Dan ketika akhirnya kau mengetuk pintu itu, kau akan menyadari bahwa ternyata selama ini Allah tidak pernah jauh. Hanya kau yang sibuk mencari di luar, padahal Dia selalu di dalam. Tidak ada yang lebih indah daripada hati yang tenang setelah melewati badai. Hati yang dulu keras, kini lembut. Hati yang dulu memberontak, kini pasrah. Hati yang dulu banyak bertanya, kini hanya berkata, "Cukuplah Allah bagiku." Itulah hasil dari pengajaran Allah yang tak kau sukai di awalnya. Rasa sakit yang dulu kau anggap hukuman, ternyata adalah rahmat. Kesepian yang dulu kau anggap kutukan, ternyata adalah undangan suci agar kau duduk berdua dengan Tuhanmu. Kehilangan yang dulu kau ratapi, ternyata adalah penyelamatan dari sesuatu yang bisa menjauhkanmu dari surga batin. Sufi berkata, ketika kau menangis dalam sujud, jangan buru-buru meminta agar air mata itu berhenti. Karena mungkin disitulah Allah sedang mencuci hatimu. Dan benar, air mata yang jatuh dalam doa tidak pernah sia-sia. Mereka adalah air yang membersihkan jalan menuju ketenangan. Mereka adalah saksi bahwa kau pernah benar-benar mencari Allah, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena ingin dekat.
Dan jika itu sudah terjadi, engkau telah mencapai derajat tertinggi dari sebuah perjalanan. Makrifat cinta, di mana kau tidak lagi menuntut apapun, karena kau telah menemukan segalanya di dalam satu nama Allah. Kini, lihatlah kembali hidupmu. Semua yang dulu kau benci ternyata menuntunmu ke arah yang lebih baik. Semua yang dulu kau anggap kebetulan ternyata adalah rancangan cinta. Semua yang dulu membuatmu menangis ternyata sedang menyiapkanmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Allah tidak pernah salah dalam mengajar. Ia hanya mengajar dengan cara yang berbeda dari yang kau bayangkan. Dan kadang, pelajaran paling berharga adalah yang datang melalui luka yang paling dalam. Namun kini kau tahu, luka itu suci. Karena di sanalah Allah pertama kali mengetuk dan berkata, "Anakku, aku di sini. Aku tidak pernah meninggalkanmu." Dan ketika suatu hari nanti kau memandang masa lalumu dengan hati yang sudah sembuh, kau akan tersenyum dalam diam, menyadari bahwa semua rasa sakit itu adalah cinta yang menyamar, bahwa setiap kehilangan adalah perlindungan, bahwa setiap air mata adalah surat rahasia dari langit, dan di dalam bisikan hati yang paling dalam, kau akan mendengar suara lembut itu berkata, "Sekarang kau mengerti, bukan? Aku mengajarimu dengan cara yang tak kau sukai, karena aku ingin kau mengenalku lebih dalam, dan itulah tanda bahwa aku mencintaimu."